Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan kajian Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Alamah Al-Faqih Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Buka halaman 481. Kita sekarang masuk bab yang ke-47. Al-Babu As-Sabi'u wal-Arba'una, bab yang ke-47. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih sebagaimana dalam kitabnya Kitab Tauhid, beliau mengatakan babun, bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'ani awil Rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Babun, bab, kata beliau, man hazala, siapa yang bersendagurau, siapa yang mengolok-ngolok, bisyai'in fihi dzikrullah, mengolok-ngolok sesuatu yang di dalamnya terdapat atau disebutkan namanya Allah. Fihi dzikrullah, yang di dalamnya terdapat namanya Allah, disebutkan namanya Allah. Awil Qur'ani, atau di dalamnya ada Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Awil Rasuli, atau disebut namanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang bersendagurau, bermain-main, mempermainkan atau mengolok-olok sesuatu yang di dalamnya disebutkan nama Allah, disebutkan ayat Al-Quran, atau disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini tercela dan terlarang. Bahkan perbuatan ini bisa menyebabkan seorang jatuh kepada kekufuran. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Jadi perbuatan ini bisa membuat orang jatuh kepada kekufuran besar, keluar dari agama Islam. Asy-Syaikh di sini menyebutkan dalilnya, wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ayat yang mulia ini sebelum saya terjemahkan sebenarnya adalah ayat yang sebab turunnya adalah didahului perbuatan seorang munafik yang mengolok-ngolok, menghina, mengejek, membuat main-main Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian turunlah ayat ini. Jadi ayat yang sebab turunnya adalah disebabkan ada seorang munafik yang mengolok-ngolok, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat ini? Wala in sa'altahum, Muhammad, jika benar-benar engkau bertanya kepada mereka, jika engkau benar-benar bertanya kepada mereka, la yakulunna, niscaya mereka benar-benar akan mengatakan, innama, sesungguhnya, kunna, kami hanyalah, nakhudu, bersendagurau, wa nal'ab, dan main-main belaka. Apa makna ayat ini? Nanti akan saya bacakan tafsirnya. Saya jelaskan dulu arti kata per kata, supaya jamaah sekalian, terutama para penuntut ilmu yang al-mubtadi'un, baru-baru penuntut ilmu yang baru dasar mempelajari bahasa Arab, supaya tahu arti kata per kata ini. Jadi para ustadz, para da'i, hendaknya tidak bosan-bosan ya, para kiai yang mengajar, untuk mengartikan apa saja yang dia ajarkan itu kata per kata dulu, baru kemudian dimaknai secara mujmalan, secara global dan terperinci. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kul, katakan wahai Muhammad, abillahi, apakah dengan Allah, wa ayatihi, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-ngolok, kalian berolok-olok. Surah At-Taubah ayat yang ke-65. Para ulama menafsirkan sebagaimana saya nukilkan dari tafsir Al-Muyassar, wala in sa'altahum, kata para ulama, jika engkau benar-benar bertanya kepada mereka, ayuhan nabi, wahai nabi, amma qalu minal qadahi, tentang apa yang mereka telah katakan berupa celaan,
fi haqqika, tentang kehormatanmu, wa haqqi ashabika, dan kehormatan sahabat-sahabatmu. Kalau engkau bertanya tentang celaan yang mereka perbuat yang menodai kehormatanmu dan kehormatan para sahabatmu, la yaqulunna, niscaya mereka benar-benar akan mengatakan, ini jawaban mereka kalau dikatakan, kenapa kamu mengolok-olok? Mereka mengatakan, innama kunna natahaddatsu bikalamin la qasda lana bihi. Sesungguhnya kami hanya berbicara dengan satu ucapan yang kami tidak niatkan ucapan itu. Maksudnya main-main saja. Kami ini hanya bersenda gurau. Tapi ingat jemaah sekalian, agama tidak boleh dibuat main-main. Terkadang banyak orang main-main dengan agama ini. Tidak boleh. Terkadang supaya kelihatan lucu, supaya banyak yang menggemari ceramahnya, dia membuat main-main agama. Seorang boleh melakukan humor, seorang boleh bercanda, melucu, tapi tidak boleh membuat agama sebagai bahan candaan. Ini ingat ini. Tidak boleh bercanda dengan agama, karena ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pelakunya bisa terjatuh kepada kekufuran tanpa dia menyadarinya. Ini beratnya bercanda, mencandakan apa? Bergurau dengan agama. Tidak boleh. Bergurau dengan sesuatu yang lain, perkara-perkara duniawi tidak mengapa. Tapi bergurau, membuat canda agama itu tidak boleh. Kemudian kata para ulama dalam tafsir Al-Muyassar, kullahum, katakan wahai Muhammad, ayuhan nabi, abillahi, apakah terhadap Allah Azza wa Jalla, wa ayatihi, atau ayat-ayatnya, wa rasulihi, atau rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-ngolok. Apakah kalian mengolok-ngolok Allah, mengolok-ngolok ayat-ayat Allah dan rasulnya, padahal kalian tahu tidak boleh memperolokkan apa? Hal itu. Seharusnya dimuliakan, diagungkan, dihormati dan dijaga. Karena ini adalah syiar-syiar agama Islam, tidak boleh olok-olok. Maka inilah ayat yang mulia yang jadi dasar bahwa haramnya bagi seorang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah untuk membuat agama ini sebagai bahan olok-olokan dan candaan. Buat main-main, tidak boleh. Disebutkan dalam hadis, ya, kita bacakan hadisnya. Wa ani ibni Umar, dan dari Ibnu Umar. Siapa nama beliau? Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa Muhammad ibn Ka'b, dan Muhammad bin Ka'ab. Wa Zaid bin Aslam, dan Zaid bin Aslam radhiyallahu anhum. Wa Qatadah, dan Qatadah. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Masing-masing dari hadis mereka itu masuk di dalam hadis mereka, sebagian yang lain. Jadi hadis sebagian mereka ini bergabung dengan hadis sebagian yang lain. Jadi ini semuanya adalah ada gabungan dari beberapa riwayat dari para sahabat dan para tabi'in tadi, digabungkan menjadi hadis ini. Disebutkan bahwa annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuka. Ada seorang laki-laki berkata-kata ketika terjadi peperangan Tabuk. Apa kata dia? Ma ra'aina mithla qurra'ina haula. Ma ra'aina, aku belum pernah melihat mithla qurra'ina, seperti para pembaca kita ini, haula'i, mereka-mereka ini. Yang dimaksud oleh orang ini orang munafik, ya. Yang dimaksud oleh orang ini adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Qurra ini para pembaca. Maksudnya apa? Para pembaca Al-Quran, yang rajin baca Quran. Jadi kami tidak pernah melihat seperti mereka, para pembaca ini. Arghaba butunan. Arghaba butunan. Mereka adalah orang-orang yang perutnya buncit. Artinya suka makan. Wala akdzaba al-sunan, dan tidak pula aku melihat mereka adalah seorang atau orang-orang yang paling dusta lisannya. Wala ajbana 'inda liqa'i, dan orang-orang yang paling penakut tatkala bertemu dengan musuh-musuhnya. Ucapan ini awalnya hanya untuk sendaguro, bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat itu adalah orang-orang yang perutnya buncit, yang suka makan, yang banyak makan. Kemudian orang-orang yang suka dusta lisannya, dan juga yang penakut ketika berjumpa dengan musuh. Ini diucapkan oleh orang munafik dalam rangka bergurau. Na'udzubillah min dzalik. Saya tidak membuat candaan di sini, ya. Saya tidak senyum karena ini nggak boleh dibuat candaan. Ya, nggak boleh, ya. Yakni yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Maksudnya para pembaca yang suka makan,
yang suka dusta lisannya dan takut ketika bertemu musuh ini adalah Rasulullah SAW. Wa ashabahul qurra'a, dan para sahabatnya, para pembaca Quran. Faqala lahu Auf bin Malikin, mengetahui ada munafik berbicara dengan pembicaraan yang sangat dibenci ini, yang sangat nista ini, yang sangat hina ini, menghina Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabatnya, orang-orang yang beriman. Maka Auf bin Malik, seorang sahabat radhiyallahu anhu ini, kemudian berkata kepadanya, kadzabta, kamu dusta. Jadi langsung dikatakan. Makanya kalau ada orang mengolok-olok agama, langsung kita katakan begitu, gak usah takut kita. Kalau dia mukul kita, ya biar saja. Kalau kita bisa melawannya, lawan. Untuk dia, supaya dia tidak berani memukul kita. Katakan kadzabta, kamu dusta. Sekarang kan banyak orang mengolok-olok, Al-Quran kita porno, katakan kadzabta, kamu dusta. Katanya jilbab itu beri elap, kadzabta, kamu dusta. Jenggot itu membuat bodoh, kadzabta, kamu dusta. Harus berani kita mengatakan begitu. Dan harus kita lantang kepada mereka. Kenapa? Mereka lantang mengolok-olok Islam, kita pun harus lantang apa? Membela kepada Islam, membela Islam. Kalau kita mati dalam keadaan membela Islam, mati kita syahid insyaallah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadzabta, ikuti apa yang dikatakan oleh sahabat apa? Auf bin Malik ini radhiyallahu anhu, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka munafiqun. Tapi kamu adalah seorang munafik. Kamu sesungguhnya adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar-benar aku akan memberitahukan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan beritahukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Jamaah sekalian rahmati Allah taala, fadhahaba Aufun radhiyallahu an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Aufun berangkat pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyukhbirahu. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Ternyata fawajada, Auf mendapati Al-Qur'ana, ayat Al-Qur'an qad sabaqahu, sungguh beritanya telah mendahului dirinya. Jadi ayat ini sudah turun, ayat Taubah ini, surat Taubah ayat 65 ini sudah turun kepada Nabi sebelum Auf sampai melaporkan kejadian ini. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW lebih tahu lebih dahulu sebelum Auf ini memberitahukan kepada beliau. Tapi hal ini lebih menguatkan bahwa betul-betul kejadian itu terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan apa kelanjutan kisah ini. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah orang munafik itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad irtahala, dan sungguh Nabi telah bersiap-siap untuk pergi, untuk bertolak ya. Irtahala itu sudah siap-siap untuk bertolak. Wa raqiba naqatahu, dan beliau sudah menunggangi naqatahu, untanya. Jadi Nabi sudah siap-siap, sudah siap di atas untanya ini, sudah mau pergi ini. Ternyata laki-laki munafik itu datang. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudhu, sesungguhnya kami ini hanya bersendaguro, berbicara ini hanya sendaguro. Wa natahaddatsu haditsar raqbi, dan kami ini hanya berbicara, ngobrol-ngobrol haditsar raqbi, sebagaimana obrolan pembicaraan orang-orang yang sedang menunggangi kendaraannya. Jadi untuk menghilangkan penat mereka bicara begitu. Maksudnya hanya sekedar apa? Guyon, candaan saja, tapi membuat guyon agama tidak boleh. Bercanda dengan agama tidak boleh. Maka kemudian dia mengatakan, naqta'u bihi anna tariqa, kami memutus dengan candaan itu, anna dari kami, at-tariqa, penatnya perjalanan. At-tariqa di sini bukan jalan saja. Jadi kami ini menempuh perjalanan kan penat, lelah. Kami lepaskan lelah kami itu dengan itu. Kemudian qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan, seolah-olah aku melihat kepada orang itu, laki-laki itu, muta'alliqan, bergelayutan, bergantungan, binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sabuk dari pelana untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan pelana unta itu memiliki sabuk ya, supaya pelananya itu tidak bergeser atau jatuh, tidak melorot. Maka orang ini bergantungan di sabuk pelananya untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Ibnu Umar seakan-akan demikian. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi,
Dan sungguh bebatuan tankubu rijlaihi itu mengenai kaki-kakinya. Jadi menghantam, mematuk apa kaki-kakinya. Jadi kakinya itu apa namanya? Menghantam bebatuan. Karena bagaimana ya? Seorang dalam keadaan demikian. Jadi dia ini bergelayutan di sabuk pelana dari untanya Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Akhirnya bebatuan yang ada di depannya itu tidak terlihat. Kakinya ada yang menghantam bebatuan itu. Jadi terkena bebatuan itu. Wa huwa yaqulu, dalam keadaan demikian orang ini mengatakan. Jadi kakinya ini terantuk bebatuan yang ada di depannya tanpa sadar ya. Karena dia bergelayutan dia apa? Sabuk dari pelana untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai wa innal hijarata, bebatuan yang ada di depannya, tankubu rijlaihi, mengenai dua kakinya. Jadi sampai terantuk dia, terkena bebatuan. Wa huwa yaqulu, dan dia mengatakan waktu itu, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main belaka. Jadi inilah kisah turunnya ayat itu. Jadi ketika orang itu bergelayutan dan batu-batuan itu terantuk kakinya, jadi kakinya terkena, tersandung bebatuan itu, maka dia mengatakan kepada Nabi SAW, sungguhnya kami ini hanyalah bersenda gurau, bercanda saja dan main-main. Fayaqulu lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah membalas ucapan dia. Rasulullah berkata kepadanya, abillahi wa wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian mengolok-ngolok? La ta'tadiru, janganlah kamu beralasan, janganlah kalian beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Lihat, seorang yang beriman bisa jatuh kepada kekufuran disebabkan apa? Ucapannya yang membuat agama ini sebagai bahan candaan. Waliyatubillah. Nggak boleh. Kalau kita belum bisa mengamalkan jilbab yang syar'i, jangan menghina orang yang sudah berjilbab. Kalau kita belum mampu berjenggot, memanjangkan jenggot kita, jangan menghina orang yang sudah berjenggot. Jangan menghina. Waliyatubillah, sekarang ini banyak orang Islam tidak sadar lisannya menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong orang-orang yang dijauhkan dari perbuatan yang semacam ini. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga diri kita, jangan sampai kita membuat agama kita sebagai bahan candaan, senda gurau, main-main. Ma yaltafitu ilaih, surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Ma yaltafitu ilaih, Nabi tidak sedikit pun menoleh kepadanya. Jadi Nabi tidak menoleh, tidak menengok kepadanya. Wala yaziduhu alaihi, dan tidak menambah ucapan kecuali ucapan tadi. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itulah yang diucapkan oleh Nabi SAW, tidak ditambah. Apakah kamu memperolokkan, apa kalian memperolokkan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya? Jangan beralasan, jangan buat-buat alasan. Sungguh kamu telah kufur setelah keimanan kamu. Demikian bisa disampaikan jemaah sekalian. Panjang sebenarnya penjelasan dari apa yang kita kaji ini. Cukup bagi kita kesimpulan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya ini, bahwa haram bagi seorang muslim memperolokkan, mengolok-ngolok, mengejek, membuat main, senda gurau Allah, ayat-ayatnya, dan juga Rasulullah SAW. Dan secara umum haram membuat agama ini sebagai bahan untuk bercanda. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh agama kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.